semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin Kak Aira di sini dan Kakak mau ngasih kalian tutorial cara memvisualisasi data supermarket di Power BI. Beberapa visual data yang akan kita gunakan antara lain adalah seperti ini. Yuk simak sampai habis dan pastikan kalian perhatiin tutorialnya ya. Oke teman-teman, sekarang kita udah masuk di laptop kita, di Windows kita ya. Dan sebelum kita mulai tutorial, pastiin dulu kalian punya aplikasi Power BI untuk desktop yang bisa kalian download di Microsoft Store ya teman-teman. Nah, dan ini adalah visualisasi data yang akan kita buat di tutorial kali ini. Oke. Nah, sekarang ayo kita masuk ke Power BI Desktop. Nah, setelah kalian masuk ke Power BI Desktop, ini adalah tampilan pertama yang akan kalian lihat. Silakan kalian langsung klik laporan kosong. Nah, akan muncul kanvas kosong seperti ini. Silakan kalian impor data dari Excel dan kalian masukkan data Excel mana yang ingin kalian visualisasikan datanya. Di sini saya atau kakak gunakan data dari supermarket sales. Silakan kalian open dan tunggu datanya masuk ke dalam Power BI Desktop. Nah, setelah muncul navigator, silakan kalian centang semuanya yang ada di sini. Sip. Nah, akan muncul datanya di sisi kanan dan silakan kalian klik muat atau load dalam bahasa Inggris. Nah, proses memasukkan atau menginput data ke dalam Power BI ini memang sedikit memakan waktu, jadi silakan kalian tunggu saja dan jangan khawatir. Ketika sudah muncul tulisan data di sisi kanan komputer kalian, maka artinya data sudah berhasil diinput. Nah, berikutnya silakan kalian klik tanda panah di samping supermarket sales dan akan ada pilihan menurun seperti ini. Silakan kalian langsung drag and drop produk lain ke dalam kanvas kosong. Nah, hal yang perlu teman-teman perhatikan pertama kali adalah sebelum kalian mau masukin datanya ke dalam produk lain ini, pastikan dulu tempat yang kalian ingin edit atau data yang ingin kalian edit itu kalian sudah klik dan sampai muncul tanda seperti ini di sisi kanan kiri data atau visual tersebut. Dan ini bisa kalian adjust atau sesuaikan, bisa kalian tarik, geser, juga perkecil atau perbesar. Nah, di sini kita akan membuat ini terlebih dahulu. Kita akan membuat ini. Nih. Dan untuk membuat tax, net revenue, profit dan sebagainya, kalian harus memasukkan rumus. Dan ini adalah rumus-rumus yang akan kita gunakan pada tutorial kali ini. Oke. Nah, hal pertama yang harus kalian lakukan adalah drag and drop unit price dan masukkan ke dalam kotak ini. Nah, setelah sudah masuk, silakan masukkan juga quantity. Drag and drop juga. Sip. Nah, ini artinya quantity sudah masuk. Nah, berikutnya kita akan membuat yang ada di rumus ini.
revenue, tax 5%, net revenue, profit, serta GPM persen. Ini harus berurut ya teman-teman agar tidak terjadi error. Jadi kalian harus memasukkan rumus ini secara berurut. Silakan perhatikan saja tutorialnya. Oke, yang pertama akan kita lakukan adalah membuat revenue. Silakan kalian klik ini supermarket sales ini dan akan muncul alat table. Alat table ini kita gunakan ukuran baru atau new measure dalam bahasa Inggris. Alat table ini juga bisa kalian cari di pemodelan ya teman-teman, pemodelan atau modeling. Oke. Setelah sudah ada tampilan seperti ini di layar, silakan kalian masukkan rumus pertama, yaitu rumus revenue. Ini kita akan lakukan copy dan paste saja ya. Sip. Nah, setelah selesai kalian memasukkan rumus, silakan enter. Dan revenue sudah masuk ke dalam supermarket sales. Silakan kalian drag and drop lalu masukkan ke sini. Nah, sudah muncul revenue di samping kanan. Berikutnya yang kita cari adalah tax 5%. Ini silakan kita copy dulu. Klik lagi, lakukan hal sama seperti tadi. Klik lagi supermarket sales. Setelah muncul alat tabel, ukuran baru, setelah masukkan rumus, kita enter. Oke. Setelah muncul tax 5% di sisi kanan, silakan kalian lakukan hal sama, yakni drag and drop. Lakukan hal sama berulang dengan rumus-rumus lainnya. Masuk ke ukuran baru, klik supermarket sales, masuk ukuran baru, dan kita masukkan rumus net revenue. Sekali lagi teman-teman ya, ini jangan sampai tertukar. Semuanya harus berurut. Enter. Net revenue muncul. Sekarang kita drag and drop dan masukkan. Kita lakukan hal sama, supermarket sales, ukuran baru. Sekarang kita membuat profit. Enter. Profit muncul. Drag and drop. Oke. Supermarket sales lagi, ukuran baru. Dan kita buat GPM persen. Enter. GPM muncul, silahkan drag and drop. Nah, untuk GPM ini belum dipersenkan. Jadi silakan kalian klik dulu GPM-nya. Ini sudah diklik ya. Dan silakan kalian klik logo persen yang ada di bawah format ini. Klik dan otomatis akan menjadi persen. Oke. Jika sudah seperti ini, kalian boleh menghapus quantity dan unit price karena yang akan kita gunakan hanyalah revenue sampai GPM persen. Unit price dan quantity digunakan hanya untuk menghitung rumus ini saja di awal tadi. Ini akan kita perkecil. Oke, ini kita perkecil untuk menghemat ruang ya teman-teman. Dan sekarang kita masuk ke visualisasi data. Nah, visual data pertama yang akan kita buat adalah donat, grafik donat. Seperti ini logonya teman-teman. Klik grafik donat dan akan muncul. Nah, ini grafik donat. Sip. Oke. Di sini kita akan masukkan beberapa data. Nah,
payment ke legenda, dan quantity ke nilai. Oke, kita masukkan payment ke legenda dan kita masukkan quantity ke nilai, maka akan langsung terbentuk visual data. Grafik donat dan datanya sudah dibuat. Berikutnya kita akan buat corong atau funnel ya. Silakan kalian klik. Oke, di sini kita akan masukkan ini teman-teman. Kita akan masukkan produk line dan rata-rata rating ke sini untuk membuat ini list seperti ini. Oke, diingat ya teman-teman, produk line dan rating. Ini dia rating. Sip. Nah, ini sudah teman-teman sudah ada di sudah terbentuk ya listnya. Ini kita geser. Sip, ke sini. Oke, setelah ini jangan lupa kalian ubah jumlah sebesar rating ini menjadi rata-rata rating. Caranya adalah kalian klik kanan. Nah, akan muncul opsi seperti ini. Pilihlah rata-rata atau average. Nah, rata-rata rating oleh produk lain. Ini sudah jadi teman-teman. Oke. Visual ketiga yang akan kita buat adalah diagram batang bertumpuk. Silakan kalian klik diagram batang bertumpuk. Nah, diagram batang bertumpuk ini kita akan masukkan revenue dari produk lain. Di sini silakan kalian masukkan produk lain ke sumbu Y dan revenue ke sumbu X. Ini kalian silakan drag and drop ya teman-teman. Dan sudah jadi. Kita sudah membuat revenue oleh produk line. Visual terakhir yang akan kita buat pada tutorial kali ini adalah grafik area. Grafik area ini kita akan masukkan date dan profit. Nah, di sini teman-teman harus diingat kalau kalian ingin membuat grafik area ini agar jadi seperti ini, seperti punya saya ini, kalian harus terlebih dahulu memasukkan profit ke sumbu Y. Baru setelah itu masukkan gender ke sumbu X. Jangan sampai tertukar. Jangan sampai tertukar. Profit terlebih dahulu, setelah itu date. Nah, agar muncul diagram seperti ini. Mengapa jangan tertukar? Karena jika sampai tertukar, maka diagramnya tidak akan muncul. Kita masukkan dulu drag and drop date dan profit. Nah, tidak akan muncul teman-teman profit oleh tahun. Tidak akan muncul seperti hasil yang di bawah seperti ini. Jadi sekali lagi jangan sampai tertukar. Oke teman-teman, semua visualisasinya sudah kita buat. Sekarang jangan lupa kalian tambahkan judul. Silakan kalian masuk ke menu sisip atau insert dan pilih kotak teks. Kita geser dulu dia ke atas dan mungkin sebesar ini kita tarik. Nah, kita akan ini klik ya, dan kita akan masukkan judul supermarket sales dashboard. Nah, kalian silakan edit semenarik mungkin. Di sini kita akan pilih ukuran font, kita coba 32.
Oke. Nah. Kalau punya kakak itu seperti ini ya teman-teman, silakan kalian edit suka kalian aja. Nah, ini data-data dan visual-visual ini juga bisa kalian sesuaikan besar kecilnya. Kalian pengen dikecilin lagi bisa, ingin dibesarin lagi bisa. Nah, seperti ini. Dan sekarang kita akan coba untuk mewarnai ya yang punya kita ini agar tampilannya tidak membosankan banget ya teman-teman. Oke. Silakan kalian klik menu lihat atau view dan bisa kalian pilih di sini. Nah, kita coba ini. Ini adalah menu yang kakak gunakan di sini, visualisasi data yang ini yang pertama. Tapi sekarang kita gunakan yang lain ya. Coba temanya biru-biru, bagaimana dengan ini? Nah, ini juga tidak begitu buruk ya teman-teman. Kita pakai ini aja. Nah, visual-visual ini juga bisa kalian edit ya. Misalkan kita terlebih dahulu edit yang graphic donut. Silakan kalian masuk ke menu visualisasi, klik logo yang tengah, memformat visual Anda. Nah, di sini kalian bisa edit sesuka kalian. Sekarang kita masuk ke umum, kita masuk ke judul. Nah, ini judulnya jumlah sebesar ini. Coba kita ubah fontnya menjadi font yang sama dengan yang judul utamanya ya, Courier Neo. Nah, dia sudah berubah. Visual text kita ubah juga ini menjadi Courier Neo. Nah, dia berubah lagi kan, kita perbesar. Sip. Setelah perbesar, bisa kalian bold juga teman-teman. Nah, agar lebih terlihat, mungkin warnanya kita ubah menjadi hitam saja ya. Nah, oke. Ini bisa kalian pilih posisinya mau di luar, di dalam nih, yang jumlah nilainya ini. Nah, lebih memilih di luar atau pilih di dalam. Nah, ini sama aja sebenarnya ya, dan kita pakai di luar karena lebih bagus aja kalau kata kakak ya. Nah, di nilai ini adalah nilai yang ini ya teman-teman, yang angka ini bisa kalian ubah. Sekarang kita ubah menjadi Courier New, agak lebih besar lagi ya teman-teman agar terlihat dengan jelas. Kita bold, kita ganti menjadi warna hitam, dan selesai. Nah, ini sekarang sudah jadi teman-teman. Kita lakukan hal sama seperti yang lain. Nih, kita masuk ke sini, rata-rata rating. Kita umum, judul. Kita ubah fontnya menjadi Courier New.
subtitle tidak punya. Visual, nilai, kita buat juga warna hitam, kita buat dia menjadi Courier New. Label kategorinya juga kita ubah menjadi Courier New. Nah, ini saja kita hitamkan dia. Nah, khusus untuk yang grafik yang menggunakan batang seperti ini, itu bisa kita ubah warnanya menjadi gradiasi seperti ini. Nah, bisa kalian lihat ini warnanya berbeda-beda ya teman-teman, sesuai rendah dan tingginya nilai. Nah, silakan kalian klik ini rata-rata rating oleh produk line, ke menu visual, visualisasi visual, dan klik menu warna. Nah, di sini kalian klik yang FX gradient. Kita pilih warna ungu dan kita pilih nilai tertingginya warna ungu yang paling gelap. Sip, klik OK dan kita bisa lihat teman-teman warnanya berubah sesuai tingginya nilai. Nah, sekarang kita lakukan hal sama ke revenue oleh produk lain. Sebelum itu kita akan ganti dulu font-fontnya ya teman-teman. Kita ganti fontnya menjadi sama seperti yang lain, ya ini Courier New, Bold. Kita pilih warna hitam. Oke, sumbu X nya juga kita lakukan hal sama. Oke, di sumbu X nya tidak ada. Siap, dan sekarang kita akan warnai batangnya. Kalian masuk saja ke menu ini, batang. Nah, masuk lagi ke menu FX, pilih gradient. Kita sekarang ambil warna ungu ini saja, ini, dan kita pilih warna tertua dan berubah teman-teman, warnanya berubah. Oke teman-teman, sekarang seperti yang sudah kalian lihat, sudah visualisasi datanya sudah kita buat, sudah diedit-edit juga agar lebih menarik. Oke teman-teman, segitu dulu tutorial dari Kak Aira. Pastiin kalian punya terlebih dahulu ya aplikasi Power BI-nya, dan bisa kalian customisasi visualnya sesuka kalian. Jika tadi kakak gunakan warna yang lebih gelap, kalian bisa sekali gunakan warna yang cenderung lebih terang.
Oke, sekian dari kakak. Mohon maaf atas segala kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.